Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Anda Heza Fauziana SPD selaku Kepala Sekolah Lembaga TKN untuk Atfal yang mana telah berkenan meluangkan waktu mengizinkan saya mewawancarai Ibu. Tentunya juga saya ingin banyak belajar dari pengalaman-pengalaman Ibu terkait pengambilan keputusan yang berdasarkan kebijakan universal. Nah sebelumnya bolehkah Ibu memperkenalkan diri dulu secara singkat, silahkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya ingin memperkenalkan diri. Sudah disebutkan tadi sebagai kepala sekolah di TKN atau apa ini. Nama kita Dr. Anda Heza Fauziana. Kepada Ibu Judiah juga sebagai calon guru penggerak, kami mengucapkan terima kasih sudah bersedia untuk mewakili sekolah kita untuk menjadi calon guru sekolah penggerak, dan insya Allah kami dari sekolah akan mendukung sepenuhnya dan mudah-mudahan nanti apa yang Bu Judia peroleh bisa kita implementasikan, kita terapkan di lembaga kita untuk supaya lebih maju lagi. Baik, terima kasih Ibu atas dukungannya. Langsung saja saya ingin menanyakan selama ini bagaimana Ibu caranya mengidentifikasi manakah yang termasuk kasus dilema etika atau termasuk kategori bujukan moral. Ya, ini terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya apa yang Bu Judia pertanyakan ini sebenarnya sudah sering terjadi. Apalagi seperti saya ini sudah lama jadi kepala sekolah dan setiap tahun itu pasti ada masalah-masalah yang berhubungan dengan apa yang Bu Judia tanyakan. Nah, kemudian masalah cara penganalisannya kita lihat sesuaikan dengan cara teknik penyelesaiannya dan pokok permasalahannya dulu, baru kita cari penyelesaiannya. Nah, insya Allah kita akan tetap bekerja sama dengan orang tua murid dan dengan seluruh pendidik untuk bersama-sama mengatasi bila ada masalah yang kita hadapi di lembaga kita. Baik. Terus bagaimana cara Ibu menyelesaikan suatu permasalahan ketika misalnya kasus itu terdapat hal-hal yang sama-sama benar? Bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Oh iya, ini sering terjadi gitu ya. Kadang-kadang permasalahan yang kita hadapi ini baik dari kepada anak, juga di antara guru-guru juga, ada juga kadang-kadang masalah ini yang kita temukan. Cuma masalah yang kita cara pengambil keputusannya, kita tuh melihat dulu permasalahannya yang mana yang lebih istilahnya harus didahulukan. Nah, terutama dulu kita kan harus mediasi dulu, mendengarkan dulu informasi. Kalau ada pernyataan yang sama, kemudian kita cari jalan yang terbaik, apa yang harus kita dahulukan. Nah, kadang-kadang ini juga kita harus melibatkan semua guru-guru dan juga kadang-kadang ada yang harus kita melibatkan kelas orang tua. Karena di PAUD kita atau di TK kita ini kan sudah dicanangkan oleh Dinas Pendidikan sebagai sekolah PAUD HI, Holistik Integratif. Jadi kita sudah ada beberapa tahun terakhir ini program yang kita bisa laksanakan bersama dengan orang tua, dan permasalahan pun yang ada yang bisa kita selesaikan dengan orang tua kita laksanakan. Di samping juga kita atasi sendiri di sebagai kepala sekolah dan juga dengan guru sekolah. Kemudian langkah-langkah seperti apa atau prosedur apa yang bisa Ibu gunakan untuk menyelesaikan permasalahan termasuk kasus-kasus yang biasanya terjadi di lembaga ini? Oh ya, seperti itu pertanyaannya. Ini yang utama yang sering terjadi di lembaga kita ini. Masalah yang kita temukan itu kalau untuk di antara pendidik ya alhamdulillah bagus saja, berjalan lancar aja, dan bukannya tanpa masalah, pasti ada masalah, cuma kan kadang-kadang bisa aja kita atasi secepatnya. Karena apalagi kita kan ada rapat dewan guru setiap bulan kan, rapat evaluasi, jadi kita bisa menyelesaikan secepatnya. Kemudian yang sering terjadi juga itu adalah masalah anak yang mana kadang-kadang orang tua ini kita kan setiap awal tahun ajaran tuh ada rapat pertemuan orang tua murid, kita buatkan aturan, kita sampaikan, kita sepakati peraturan yang kita buat itu dengan orang tua murid. Tapi kadang-kadang ada di antara orang tua murid itu yang tidak hadir, sehingga mereka tidak mengetahui apa keputusan rapat itu. Nah, jadi kadang-kadang mereka yang seperti ini yang melanggar peraturan. Tapi kadang-kadang mereka juga merasa benar apa yang mereka utarakan. Ini masalah anaknya umpamanya. Kadang-kadang orang tua murid ini istilahnya tuh mengambil keputusan itu sepihak. Kadang-kadang menerima laporan anak langsung emosi. Nah, itu kadang-kadang sampai ke grup-grup orang tua murid itu. Nah, jadi kami kan kemarin kesepakatan bila ada masalah yang dihadapi oleh anak, baik itu dengan temannya atau di sekolah atau
atau dengan gurunya, tolong konfirmasi ke guru aja langsung. Kalau perlu ke kepala sekolahnya dulu. Jadi kan kita kan bisa membicarakan. Dan pernah terjadi masalah ini kan antara orang tua murid yang lapor, terjadi masalah yang kurang nyaman. Jadi kemarin kita panggil orang tua muridnya, kita mendengarkan dulu pernyataannya, apa alasannya sampai mengungkapkan istilahnya itu permasalahan itu ke depan, mau diangkat lah istilahnya permasalahannya itu. Nah, jadi kita sarankan ke depannya kalau ada permasalahan tolong janganlah diungkapkan di grup, langsung aja ke kepala sekolah atau ke guru anak yang membimbing anaknya. Kemudian kemarin kami panggil orang tuanya, kita dengarkan dulu. Dan kadang-kadang itu sama benar sama salah lah. Nah, jadi cara mengambil keputusannya ini kita bila kita bisa mengambil keputusan secepatnya pada saat itu juga, kita putuskan saat itu juga. Tapi bila nyata tidak bisa kita mengambil keputusan itu, kita akan pending dulu. Nah, kemudian kita musyawarahkan lagi dengan dewan guru. Jadi dengan dewan guru inilah nanti kita akan menanyakan kebenaran kejadian apa yang terjadi di sekolah kita, terutama di dalam kelasnya terhadap anak tersebut. Nah, ini masalahnya sebenarnya kendala yang sangat fatal ini diantaranya ada orang tua murid itu yang kurang paham lah istilahnya terlibat di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah kita. Sedangkan kita kan PAUD HI ini kan harus ada kerjasama dengan orang tua murid. Tapi ada di antara orang tua murid yang sekian banyak ini kan yang tidak mau terlibat, bukannya tidak mau, istilahnya itu dikiranya seperti dulu sekolah kita. Pokoknya bila anak masuk ke TK itu tanggung jawab sekolahan sudah semuanya. Nah, sedangkan kita kan sekarang harus ada kerjasama dengan orang tua murid, baik itu di dalam pembelajarannya yang bisa didukung orang tua murid, baik itu di dalam pengembangannya, yang pentingnya kita menanamkan karakter kan, PHBK kan, pendidikan domestik berbasis karakter. Kita menerapkan di sekolahan seperti ini. Nah, jadi kita musyawarahkan dengan orang tua muridnya, tapi kadang-kadang ada di antara orang tua murid itu yang tidak hadir. Jadi mereka ini tidak tahu bahwa apa yang sudah diterapkan di sekolah kita. Nah, tapi berasa mereka benar aja apa yang mereka kerjakan itu, tapi tidak sesuai dengan arahan kita yang sebelumnya karena mereka kan tidak hadir. Nah, jadi orang yang seperti inilah yang perlu kita berikan arahan supaya kita bisa kerjasama dan supaya jangan memunculkan masalah lah istilahnya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa ketika ada suatu kasus atau permasalahan lebih baik ya, alangkah lebih baiknya konfirmasi dulu ya Bu ya dengan pihak sekolah, baik itu guru atau kepala sekolah. Baik, dari cara-cara yang sudah Ibu sebutkan tadi, kira-kira menurut Ibu adakah cara yang paling efektif untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau sebuah kasus? Memang kalau kita mau menyelesaikan permasalahan itu yang efektif, yang sangat efektif adalah kita harus saling menjalin komunikasi yang penting. Kadang-kadang kan kalau kita diamkan, makanya kita kan meminta bila ada permasalahan itu cepat aja lapor ke sekolah, baik ke kepala sekolah atau ke guru. Jadi kita bisa mengkomunikasikan ke orang tua murid. Kita lihat pulang ada orang tua muridnya, ada yang melalui edukasi, ada yang melalui rujukan kan, cara baca tekniknya. Jadi kita melihat kadang-kadang ada orang tua murid yang emosionalnya tinggi kan. Nah, kita harus memilih bagaimana tekniknya cara mendekati orang tua murid seperti ini. Nah, ini memang ada kendala Pak. Kadang-kadang sering ada kendala, orang tua murid kadang-kadang nggak mau menerima lah apa yang kita sampaikan. Tapi ya dengan cara ya edukasi, dengan cara bujukan atau dengan cara istilahnya kita tuh supaya orang tua murid itu bisa menerima bagaimana caranya kita menyampaikan. Nah, kita cari teknik dan juga harus saling berkomunikasi. Jadi penting sekali ya Bu ya berkolaborasi dengan semua pihak mencari solusi dari permasalahan itu sendiri. Baik, terkait dalam permasalahan kira-kira biasanya Ibu apakah mempunyai jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan ataukah langsung saja Ibu selesaikan pada saat itu juga? Itu penyelesaian masalah lah. Nah, kalau penyelesaian masalah yang sudah sering kita lakukan di lembaga kita ini, kita kalau untuk guru-guru kita kan ada rapat bulanan. Nah, jadi kan setiap rapat itu kita mengevaluasi kejanggalan atau kekurangan atau kesalahan atau kelebihan di antara guru-guru itu. Yang mana yang harus kita ditingkatkan. Ini permasalahan dengan guru-guru kan. Nah, jadi di mana ada guru yang lebih istilahnya lebih bisa membantu temannya baik malah tentang etik ataupun tentang apalah istilahnya di dalam kelancarannya dalam tugasnya mengajar sehari-hari. Nah, itu setiap bulan. Tapi bila ada hal yang urgen yang harus segera yang harus segera kita selesaikan, kita bisa mendadak istilahnya rapat dadakan. Begitu juga dengan orang tua murid. Nah, dengan orang tua murid ini kadang-kadang kita ada jadwal. Memang besar ada jadwal, kita minimal itu 2 bulan sekali pertemuan orang tua murid, yaitu kelas orang tua. Nah, kemudian kita kan di sekolah kita ada juga
kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang perlu didukung oleh orang tua murid. Nah, jadi kita supaya orang tua murid ini jangan tahunya dari belakang, kita mengharapkan sejak orang tua murid ini harus hadir dalam undangan kita. Nah, jadi istilahnya tuh kadang-kadang kita tuh kan ada yang terjadwal, ada yang urgent, istilahnya hal yang mendesak. Nah, jadi kita adakan pertemuan orang tua murid. Tapi ya alhamdulillah ya dari 100% itu sekitar 95% lah orang tua murid ini mengerti lah sudah bagaimana caranya di sekolah kita ini, karena orang tua murid ini kebetulan lah dulu murid kita juga di sini, jadi mereka sudah tahu bagaimana masalah disiplinnya, ya masalah kegiatannya, aktivitasnya, dan alhamdulillah kan orang tua murid ini mendukung karena sudah mereka mengetahui lebih lanjut. Tapi ya itu terjadwal lah, ada yang terjadwal, tapi ada yang kita laksanakan secara mendadak lah istilahnya bila ada hal-hal yang perlu dipecahkan di permasalahannya secepatnya. Jadi mungkin tergantung kasusnya ya Bu Iya, ya, tergantung kalau memang kasus, ya. perlu mendesak itu Mendesak, jadi harus kita diselesaikan angkat, pada iya. saat itu juga. Iya. Cuman apabila memang memerlukan waktu harus konsultasi dulu dengan ibu-ibu yang lain, Iya. dengan guru yang lain, berarti mungkin Iya. dijadwalkan ya Bu ya. Iya, dijadwalkan. Baik, kira-kira apakah ada faktor atau yang bisa membantu ibu, baik itu faktor dari luar atau seseorang yang dapat mempermudah ibu mengambil suatu keputusan? Oh iya, kalau kita ambil keputusan itu kan kita istilahnya tuh sebaiknya tuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Nah, jadi bila ada permasalahan yang harus diselesaikan atau harus diputuskan, yang utama dulu dengan guru-guru. Kita harus memusyawarahkan dengan guru-guru. Makanya kita di sini nih mungkin Ibu Judia sudah kenal dengan Ibu karena kebetulan Ibu Judia itu juga dulu murid Ibu. Kenal dengan Ibu. Ibu istilahnya tuh orangnya terbuka. Kan? Nah, orang terbuka, demokrasi di antaranya juga ada. Jadi keterbukaan Ibu inilah yang menjadi istilahnya tuh membantu lah, mendukung di dalam setiap apa yang Ibu hadapi, masalah yang Ibu hadapi. Kan Ibu Judia sudah tahu, kadang-kadang Ibu ada masalah ini, nah kayak apa yuk kita pecahkan bersama. Nah, jadi kan Ibu anggap semua guru-guru pendidik, baik tenaga pendidikannya atau tenaga kependidikannya di sini sebagai orang pendukung di dalam apa yang Ibu jalankan. Nah, jadi makanya Ibu sangat berterima kasih kepada guru-guru yang selama ini ya sangat mendukung lah istilahnya tuh. Ibu tidak berani mengambil keputusan sendiri. Kadang-kadang orang tua murid itu, Bu, ini ada masalah ini. Oh ya, kadang dulu lah kita musyawarahkan dulu dengan guru-guru. Nah, kita minta pendapat dengan guru-guru dulu apakah benar terjadi kejadian ini kan. Nah, ya makanya kita harus musyawarah dengan guru-guru. Nah, jadi istilahnya tuh prinsip Ibu di dalam mengelola atau manajemen lembaga kita ini yaitu harus ada keterbukaan, harus ada musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Nah, jadi kita kadang-kadang kan ada aja sama istilahnya tuh permasalahannya sama, tapi ada yang harus kita selesaikan yang didahulukan lah istilahnya tuh, yang penting, yang terpenting, yang utama lah istilahnya. Baik, jadi harus terbuka ya Bu ya, Iya, kemudian harus terbuka. kolaborasi, harus Iya. dimusyawarahkan pada guru-guru yang lain. Jadi ketika ada masalah juga harus dirembukan bersama. Iya. Kemudian dari semua yang sudah Ibu sampaikan tadi nih, adakah pembelajaran yang bisa kita ambil dalam mengambil keputusan? Ya, semua apa yang sudah kita lakukan itu berupa pengalaman, menjadi pengalaman. Pengalaman adalah guru yang terbaik bagi kita. Nah, jadi ke depan seperti itu dia, mudah-mudahan ke depannya lebih baik lagi juga. Berapa kali pengalaman yang sudah Pian terima di sekolah ini, itulah guru kita. Nah, supaya yang tidak baik kita tinggalkan, yang sudah sedang kita tingkatkan, yang sudah baik kita pertahankan istilahnya. Nah, jadi itu memang semua pihak harus mendukung. Nah, jadi kita harus ada kerjasama dan kita harus istilahnya tuh legowo lah terhadap teman. Makanya ulun Ibu menekankan di sekolah kita ini, kita di antara teman ini jangan ada yang istilahnya tuh mengambil hati. Nah, makanya Ibu senang bila ada guru-guru Ibu nih orangnya yang suka terbuka, suka belak-belakan jangan jarang Banjar tuh. Nah, jadi Ibu tuh kadang memikir, oh itu mungkin bujur juga kata guru ini, mungkin ada kesalahan dari Ibu. Ibu menerima dan Ibu dengan ikhlas menerima. Oh itu situ kali Ibu ya, Ibu harus memperbaiki. Nah itu, jadi itu Pak, itulah istilahnya tuh kita tuh harus ya beri keterbukaan. Jadi kita anggap aja ya Bu ya, kalau kesalahan itu adalah pengalaman Ya, pengalaman bagi diri kita dan jadi pembelajaran jadi kepada pembelajaran pelajar. kita, karena
sebaik-baiknya orang salah juga harus sadar akan Iya. kesalahannya Iya. dan terus memperbaiki Iya. Nah, Nah, apalagi agar kalau lebih sering-sering baik lagi. introspeksi diri. Iya, agar lebih baik lagi ya Bu Iya, ya. Baik. bisa. Terima kasih banyak Ibu atas jawabannya, atas pemaparannya. Mudah-mudahan kita sama-sama meningkatkan Iya. sekolah kita Iya. menjadi yang terbaik. Iya, Oke, amin, ucapkan amin. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Judia, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Banjarmasin. Pada hari ini saya minta izin kepada Ibu Salasia, Silakan. Kepala Sekolah TK Aisyah 42, yang mana hari ini saya ingin mewawancarai tentang terkait pengambilan keputusan di lembaga beliau. Baik, Ibu Salah. Pertama-tama yang ingin saya tanyakan kepada Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya, selama ini yang saya lakukan yaitu untuk mengidentifikasinya dengan menggali informasi terlebih dahulu tentang siapa saja yang terkait di dalam dilema tersebut, gitu, siapa saja yang terlibat, kemudian dengan mencari informasi, kemudian berdiskusi dengan rekan sejawat apa yang harus dilakukan dan apa yang meminta masukan dari rekan sejawat untuk pengambilan keputusan tersebut. Iya. Jadi Ibu juga bisa membedakan ya Bu ya, yang mana dilema etika atau juga bujukan moral. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau yang biasa kita sebut dengan dilema etika. Seperti apa Ibu menjalankan pengambilan keputusannya? Menjalankan keputusannya mungkin yang seperti tadi juga menggali informasi dan lebih melakukan pendekatan lagi kepada hal tersebut supaya kita tahu apa sih penyebab dari hal tersebut, kemudian menggali informasi dan kemudian lebih banyak berdiskusi juga dengan rekan sejawat, berkolaborasi agar bisa menimbang suatu keputusan itu apakah sudah tepat atau belum tepat. Kira-kira Bu, bagaimana langkah-langkah atau seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Kalau langkah-langkahnya seperti tadi juga mungkin lebih mencari informasi terlebih dahulu, kemudian melakukan pendekatan, kemudian melakukan berkomunikasi yang baik dengan hal tersebut juga, dan kemudian bermusyawarah lah atau berdiskusi dengan rekan sejawat atau warga sekolah. Ya, berdiskusi dengan yang punya kasus ya seperti itu maksudnya Bu ya. Kemudian Bu, kira-kira hal apa aja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang efektif itu yaitu menggali informasi tadi ya, mengidentifikasi mungkin lebih dulu supaya kita mengetahui lebih lanjut gitu apa sih yang menjadi penyebab hal tersebut gitu. Jadi lebih banyak menggali informasi mungkin. Kemudian tantangan atau hambatan selama ini dalam Ibu mengambil keputusan pada kasus-kasus tersebut apakah ada? Kalau tantangannya mungkin ya bagaimana orang tersebut apakah mampu menerima masukan dari kita gitu tentang hal tersebut gitu. Seperti itu. Kira-kira Bu, pada kasus-kasus dilema etika ini apakah Ibu mempunyai jadwal untuk menyelesaikannya atau Ibu selesaikan pada saat di tempat atau gimana? Kalau jadwal mungkin ya untuk keputusan yang berjangka pendek mungkin akan memutuskan secara sendiri dengan menimbang-nimbang hal atau informasi tersebut, dan kemudian jika keputusan itu membutuhkan waktu yang lama mungkin akan berdiskusi dengan rekan sejawat atau ketua yayasan atau warga sekolah. Jadi tergantung kasusnya ya Bu ya. Kasusnya. Oh baik. Kemudian apakah ada faktor-faktor atau seseorang yang bisa membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Faktornya seorang lebih pada rekan sejawat ya, mungkin kita kan selalu sharing dengan
teman-teman di sekolah. Jadi mungkin lebih ke rekan sejawat atau ketua yayasan bisa juga. Biar bisa mencari solusinya ya Bu menimbang ya. solusi untuk apakah keputusan kita sudah tepat atau belum, atau apakah sudah bijaksanakah atau tepat keputusan kita tersebut gitu. Dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira Bu, apakah ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Pembelajarannya yaitu menambah pengalaman untuk nantinya ke depan saya bisa menggali informasi atau dapat memecahkan suatu masalah dengan baik dan bijaksana dan mengambil keputusan yang tepat juga dengan nilai-nilai kebajikan juga. Biar sama-sama tidak ada yang dirugikan ya Bu ya. Betul, jadi bermusyawarah supaya mendapatkan kesepakatan atau memasukkan yang lebih bagus. Baik Ibu, terima kasih Ibu Salah sudah berbagi Ya, pengalaman dengan sama-sama. saya. Mudah-mudahan nanti di lembaga Ibu bersama rekan-rekan sejawat nanti bisa menyelesaikan kasus-kasus yang ada di lembaga Ibu dengan baik dan tidak ada yang merasa dirugikan. Oke Bu, Ya, betul. makasih banyak Ya, Ibu Salah. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.